Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua di channel Rian Wibowo. Nah, kebetulan hari ini gua lagi silaturahmi sama temen SD gua, dan kebetulan beliau satu ini berprofesi sebagai dokter umum nih. Enggak, Dok? Silakan perkenalkan dulu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Kang Rian nih. Pejuang bareng zaman SD dulu kita ya, di SD Polim. Iya. Angkatan 2001. Oke, perkenalkan dulu ya. Nama saya Dewi Putra Halim, biasa dipanggil Putra. Saat ini saya berdinas di Rumah Sakit Islam Bogor, kemudian di Klinik Rawa Medika Cibinong, dan juga di Klinik Praktek Anda Rosmana Cibinong. Terus selain itu juga aktivitas lainnya, kami juga berkegiatan sosial di Yayasan Sedekah Hitam Indonesia. Oke deh, jadi maksud gue silaturahmi sama beliau ini, nah sekalian pengen sharing-sharing nih terkait masalah diabetes secara umumnya. Nah, bisa nggak sih Dok ngasih penjelasan nih diabetes nih secara umumnya tuh dari awalnya dulu nih, apa itu diabetes tuh? Gitu. Jadi secara pengertian, diabetes mellitus itu kerusakan pada insulin, baik itu yang sifatnya kuantitasnya maupun kualitasnya. Jadi mungkin pernah dengar ada diabetes tipe 1 dan tipe 2 ya. Kalau tipe 1 itu yang murni kuantitasnya yang kurang. Jadi pankreas yang fungsinya buat menghasilkan insulin itu jumlahnya sedikit, tidak normal. Kalau diabetes tipe 2 yang umum di Indonesia, lebih dari 80% prevalensinya atau jumlahnya itu lebih banyak di diabetes tipe 2 ya. Itu yang masalah 2, baik itu kualitasnya, jadi dia menghasilkan insulin jumlahnya cukup, tapi kualitas kerjanya nggak bagus gitu. Jadi dia nggak bisa nangkap glukosa, maka glukosanya tinggi. Dan yang kedua bisa juga selain kualitasnya yang mohon maaf buruk, jelek, jumlahnya juga ikut kurang. Jadi prinsipnya diabetes mellitus itu adalah permasalahan pada hormon insulin dalam tubuh kita. Penyebabnya apa tuh, Dok? Nah, penyebabnya banyak juga ya. Sebenarnya kita bisa tarik ada yang bisa dimodifikasi penyebabnya atau yang tidak dimodifikasi. Terkait faktor risiko sebenarnya. Jadi kalau faktor risiko keturunan, jadi misalnya orang tua kita atau kakek kita punya penyakit diabetes, bisa tuh, maka anak cucunya punya kemungkinan 2-3 kali lipat terkena diabetes juga. Kan kalau keturunan kita tidak bisa cegah ya, itu given. Kalau keturunan apa? Gimana tuh? Diabetes tipe berapa kalau keturunan? Tipe 2. Tipe 2. Tipe 2. Okay. Terus yang kedua, ada yang hal penyebab yang bisa kita modifikasi. Yang paling pertama, paling sederhana, obesitas. Jadi ketika kita obesitas ataupun berat badan berlebih gitu ya, maka kerja insulin kita tuh berat, metaboliknya tuh tinggi. Maka kualitas insulin kita yang tadinya normal dengan beban kerja yang berat jadi berkurang. Maka glukosa yang harus ditangkap jadi banyak yang lepas. Jadi glukosanya tinggi gitu. Obesitas. Terus yang kedua, akibat aktivitas fisik yang kurang. Kan zaman sekarang ya kita tahu lah sedentary life ya. Lifestyle. Jadi makan, ngemil, tanpa aktivitas fisik. Karena ketika kita tidak aktivitas fisik, sama insulin kita pun tidak metabolisme dengan baik begitu. Jadi dia mencetak insulin yang nggak bagus lah kualitasnya lah ibarat barang. Jadi nggak bisa menangkap glukosa dengan baik. Obesitas, darah aktivitas tinggi yang kurang, juga penyebab lain misalnya darah tinggi juga bisa, kolesterol pun bisa. Ketika dia tinggi maka akan menimbulkan penyakit seperti diabetes mellitus. Nah, taunya kita ini Dok nih, parameternya apa nih kalau misalnya kita sakit prediabetes, terus kemudian diabetes mellitus, itu apa tuh? Jadi ada 3 kategori ya dalam pengukuran diabetes. Ada dikatakan normal, ada dikatakan prediabetes, ada dikatakan diabetes mellitus. Apa patokannya? Bisa 3 parameter nih Kang Rian yang bisa kita pakai. Yang paling absah saat ini pakai HbA1c. Memang agak mahal sih pemeriksaannya. Itu HbA1c itu apa sih, Dok? Nah, HbA1c pemeriksaan hemoglobin yang terikat dalam glukosa. Jadi dia lebih valid mengukur kadar glukosa dalam 3 bulan ke belakang. Nah, 3 bulan ya, berarti rekaman gula darah kita ya selama 3 bulan ke belakang itu ya. Jadi potret gula darah kita 3 bulan ke belakang bisa dilihat dari namanya HbA1c. Makanya lebih valid. Itu canggihnya tubuh kita ya, Dok ya. Betul. Bisa seperti itu ya. Oke. Itu yang lebih valid. Lanjut ya. Tadi kalau HbA1c dikatakan diabetes manakala nilainya kadarnya lebih dari sama dengan 6,5%. Jadi satuannya persen nanti munculnya tuh ya. Nah, dikatakan prediabetes manakala nilainya 5,7 sampai 6,4%. Dikatakan normal kalau di bawah 5,7%. Itu parameter pertama. Cuman itu kan HbA1c. Teman-teman atau masyarakat harus ke lab tuh buat cek itu, nggak bisa yang stick. Nah, yang kedua pakai patokan gula darah puasa. Jadi kita puasanya berapa jam, Dok? Minimal 8 jam. Jadi kalau kurang dari itu ya nggak valid hasilnya. Itu dicek, dikatakan normal manakala nilainya di bawah 100, dikatakan prediabetes 100 sampai 125, dikatakan diabetes mellitus lebih dari sama dengan 126 gitu.
Terus parameter yang ketiga sama bisa pakai stick, namanya TTGO kalau bahasa Indonesianya, tes toleransi glukosa oral, atau bahasa kerennya 2 jam PP, 2 jam postprandial. Intinya ketika setelah kita puasa, kan kita makan berat lah ya. Nanti setelah itu kita istirahat, tidak merokok, minum air putih aja. 2 jam kemudian kita cek kadar gula darah kita, pakai stick juga bisa. Nilainya kalau dikatakan diabetes mellitus di atas sama dengan 200. Kalau pre-diabetes 140 sampai 199. Dikatakan normal kalau di bawah 140. Oke. Nah, seandainya misalnya sudah kena pre-diabetes ataupun diabetes mellitus ya, Dok ya? Ya. Itu ada treatment khususnya, Dok? Oke, jadi pertama pre-diabetes dulu ya. Jadi ketika pre-diabetes Pre-diabetes ya? pre-diabetes dulu nih yang Pre-diabetes. pertama. Jadi pas kita dicek ternyata nilai gula darah puasa kita 124. Nah, itu udah masuk pre-diabetes tuh. Oke. Hati-hati. Maka langkah pertama satu, kita udah mulai modifikasi lifestyle. Apa tuh yang dijaga? Yang pertama makan pola makan. Kan kalau lumrahnya orang Indonesia kan makan 3 kali sehari. Ada makan dengan snack lah di antara makan pagi, siang, dan siang malam. Kalau kami sederhananya edukasi ke pasien, dari antara 3 kali makan berat itu makan nasinya, karbohidratnya cukup 2 kali sehari, terutama di pagi dan siang. Jadi kalau malam tuh jangan makan karbohidrat nasi, entah itu disubstitusi sama buah atau sayur yang sifatnya non karbohidrat. Terus yang kedua, tidak makan lebih dari jam 7 malam. Oke. Kenapa? Karena secara fisiologis pencernaan mereka itu bekerja 7 malam ke atas. Kalau kita makan tambah karbo, dia tambah berat tuh metabolisme dalam tubuhnya, memperberat kadar glukosa darah dalam tubuh kita. Terus yang kedua, aktivitas olahraga. Nah ini sederhana tapi penting ya. Apa sih patokan olahraga yang baik, Dok, dalam dunia kesehatan? Minimal frekuensinya 3 kali dalam seminggu, durasinya minimal 30 menit, intensitas ringan sedang. Contohnya apa? Jogging, berenang, sepeda gitu ya. Terus senam juga bisa, makanya senam persadia untuk diabetes. Nah yang penting adalah mungkin yang banyak belum teman-teman tahu, pakai patokan denyut nadi. Kalau teman-teman perhatikan ketika kita senam, ada denyut jantung istirahat, ada denyut jantung setelah olahraga. Nah denyut jantung maksimal dalam tubuh kita tuh ada rumusnya, 220 dikurangi usia. Dan kita ketika olahraga maksimal 80% lah dari denyut jantung maksimal kita. Contoh kasus misalnya, umur kita misalnya 50 tahun, anggaplah biar muda ya. Udah usia-usia yang dewasa lanjut, 220 dikurangi 50 kan 180 kali per menit, maka denyut maksimal kita tuh 180 kali menit kalau usia 50 tahun. Ambil 80%-nya. Ketika kita olahraga nih, denyut kita udah sampai 160 kali menit, berarti udah waktunya berhenti gitu maksudnya. Jadi walaupun belum 30 menit, tapi ketika sudah mencapai denyut maksimal, nah itu kita harus berhenti. Mau itu sepeda, apapun itu. Kan wajar ya ketika olahraga, denyut jantung kita pasti meningkat gitu ya. Itu dua. Makan, olahraga. Terus yang ketiga ya, kalau kendalikan faktor risiko yang lainnya. Lu punya darah tinggi ya, kendalikan tensinya di bawah 30-80. Lu punya dia kolesterol, kendalikan LDL-nya, komponen lemak yang paling jahat yang bisa menyebabkan penyakit jantung itu di bawah. Kalau tidak penyakit sakit itu di bawah 100, kalau ada penyakit jantung di bawah 75. Gitu sederhananya. Nah, yang perlu diketahui juga kan diabetes ini itu kan bisa dikatakan sebagai silent killer ya. Betul. Dia diam-diam bisa membunuh. Betul. Karena kan dari apa yang kita makan, ternyata gula darah bisa tinggi gitu ya. Dan bisa tinggi dikatakan gitu ya. juga sebagai mother of all disease. Ya, jadi ibu dari segala penyakit ya, Dok ya. Betul. Nah, kira-kira diabetes itu bisa maksudnya menimbulkan penyakit apa aja tuh, Dok? Cakep. Oke, tadi betul tuh pertanyaan sebelum kita bilang komplikasi, sedikit saya bahas ya. Kan kadang tanpa gejala tuh. Nah ini ada trias, mungkin biar teman-teman tahu ada trias ketika diabetes itu masuk ke tubuh kita. Polidipsi, jadi sering merasa haus. Poliuri, sering merasa kencing. Kencingnya lebih sering dari biasanya. Sama polifagi, jadi bau-baunya lapar. Poliurinnya. Jadi dikit-dikit kencing, padahal nggak ISK, maksudnya padahal nggak anyang-anyangan gitu. Jadi dikit-dikit kencing, dikit-dikit haus, dikit-dikit lapar, jadi bau nggak. Padahal nggak ISK itu infeksi saluran kemih. Ya, betul. Jadi hati-hati ketika teman-teman memiliki 3 gejala itu, wajib hukumnya dicek gula darah ya, apapun metodenya. Terus yang tadi yang kedua baru kita baca komplikasi. Komplikasi diabetes itu cukup banyak ya, dari mulai atas sampai bawah. Kalau ke atas, komplikasi jangka panjangnya bisa karena stroke. Jadi khususnya stroke sumbatan pembuluh darah. Kalau ke jantung bisa serangan jantung, penyakit jantung koroner. Kalau ketiga bisa ke ginjal, jadi gangguan ginjal. Rata-rata mohon maaf pasien-pasien cuci darah di rumah sakit tuh faktor resiko utamanya dari diabetes. Diabetes nggak ditreatment dengan baik, maka gagal ginjal. Ciri khasnya adalah terdeteksinya glukosa dalam urin. Kalau teman-teman cek urin ada glukosa dalam, nah hati-hati tuh.
berarti udah mulai ada gangguan ginjal. Nanti dicek ureum kreatinin ya, ginjal. Terus yang keempat bisa juga ke mata, Ini jadi retina diabetikum ya, retinopati diabetikum. Jadi kayak orang katarak, tapi ini penyebabnya bukan lensa yang keruh, tapi karena gula yang tinggi. Nah ini pernah nih, walaupun saya pakai kacamata minus juga tetap nggak ngaruh. Tetap nggak ngaruh. Tetap nggak Pernah ngaruh. waktu itu ya? Pernah itu ngalamin. Itu memang terbukti secara ilmiah ada gitu. Terakhir ya sifatnya neuropati yang ringan Iya. ya. Ya kebas-kebas kesempitan di kaki, di tangan. Biasanya dari kaki dulu tuh yang dari inferior di bagian bawah, terus dia menjalar ke atas. Nah kebetulan saya kan punya neuropati dok. Normal nggak dok? Misalkan saya bocor makan manis atau makan karbo, Karbo ya. itu ternyata setelah 30 menit atau 1 jam langsung kerasa tuh neuropatinya. Wajar kan? Wajar. Wajar ya? Karena itu murni dikendalikan dipengaruhi oleh faktor gula darah dalam tubuh kita. Ketika kali peak atau kurvanya lagi naik, muncul tuh gejala penyerta termasuk neuropati tadi. Oke. Terus kayak apa? Gangren gitu. Ya oh ya, bisa juga betul. Luka-luka. Makanya orang awam bilang, mohon maaf, kalau punya diabetes tuh lukanya cenderung basah. Sederhananya ketika kita punya diabetes, kita ada luka, maka proses regenerasi kulitnya, penyembuhannya lebih lama dibanding yang tidak punya diabetes. Sederhananya itu, kuncinya di situ. Jadi Ya, makanya bisa soalnya saya pernah tuh waktu dulu zaman gula tinggi tuh kan cuma baret sedikit aja, keringnya lama dok gitu. Iya, betul. Bisa berminggu-minggu gitu. Tapi setelah turun gula darahnya, dia recovery-nya Nah. cepat. Berarti apa namanya? Apabila logikanya gini dok ya, apabila misalkan gula darah tinggi, itu faktor recovery dalam tubuh berarti akan lama gitu ya? Betul, cakep. Oh gitu ya. Iya. Berarti kalau misalnya kita pengen recovery tubuhnya secara cepat, maka turunkan gula darahnya. Kendalikan kadar gula Kadar darah gula tubuh darahnya, kita. Itu iya, secara kunci normal. underlying disease-nya itu. Oke, iya. Oke, Gitu. sementara segitu dulu aja, kita break dulu aja. Nggak kerasa udah 10 menit. Siap. Dok, satu lagi nih Iya, iya. Gimana kan? Kalau misalkan ada case, gua ada riwayat DM. Ya misalkan perbandingan saya sama dokter deh. Iya. Dokter kan orang sehat nih, tidak ada riwayat DM. Yang satu tanpa DM, Nah, yang satu DM. dengan DM, oke. Nah, let's say katakanlah misalkan nih dokter saya sama nih puasa 8 jam. Oke. Dan ternyata gula darah puasanya itu dokter 80 Heeh. dan saya di 80 juga Sama, oke. Kemudian kita makanlah nasi padang bareng. Nah, Dengan porsi yang dengan sama. porsi yang sama ya. Katakanlah nasi padang Rendang. satu porsi, rendang, paru, telur. Terus dokter juga sama, rendang, paru, telur, nasi padang. Nah, itu bisa sama nggak sih dok hasil gula darahnya itu? Gula darah Kenaikan 2 gula jam darahnya. setelah makannya ya. Iya, 2 jam setelah makan. PP-nya tentu sangat mungkin berbeda hasilnya. Loh kenapa dok? Lah kan yang satu tadi tanpa DM, satu dengan DM. Oke lah, anggaplah kita punya jumlah insulin yang sama ya dalam tubuh ya. Oke. Pankreas kita menghasilkan jumlah insulin yang sama. Tapi ya kadang mohon maaf dengan pasien, maksudnya orang yang tanpa diabetes mellitus tadi saya bilang kualitas insulinnya itu lebih bagus dibanding yang pasien dengan diabetes mellitus. Oke. Jadi dengan jumlah yang sama tapi kualitas produknya gitu lah, kualitas barangnya berbeda. Kan kalau bahasa seringnya dikatakan resistensi insulin. Resistensi insulin tuh kaitannya dengan cara kerja insulin yang nggak bagus. Saya ingat banget zaman kuliah guru saya menganalogkan seperti ini. Ibarat kata nih, nggak apa-apa ya kita tambahan aja ya, biar gampang masyarakat mencernanya. Iya. Insulin itu kunci kan, kunci si glukosa itu gembok. Nah, kita punya ada jumlah gembok tertentu, ada jumlah si kuncinya sama ininya, kuncinya sama. Walaupun kita punya kunci yang sama, tapi kunci yang saya nih karena saya nggak ada diabetes, kuncinya masih bagus. Jadi bisa ngebuka gembok itu, maka glukosa keluar. Lu punya kuncinya sama-sama 10, tapi lu dari 10 yang rusak 5. Ya otomatis ada 5 gembok yang nggak bisa kebuka. Yang bisa kebuka. Gula darahnya tinggi. Sebenarnya gitu. Siap. Mungkin Ngerti. bisa dicerna lebih mudah jadinya ya. Jadi walaupun dengan jumlah insulin yang sama tapi kualitasnya berbeda. Nah, kalau misalkan juga dok gini, case-nya juga misalkan saya normal, dokter normal. Balik lagi gula darah puasa 80. Ya. Makannya sama lagi. Oke. Saya cuma rebahan doang. Dokter melakukan aktivitas olahraga. Oke. Bisa sama apa beda lagi? Saya mengatakan olahraga ini Saya cuma rebahan doang. Bisa sama ya bisa beda. Tapi sama-sama sehat nih. Sama-sama sehat ya. Bisa sama bisa beda. Jadi kalau itu kan karena nggak ada sama-sama sehat kan tadi ya Iya, basicnya. sama-sama sehat basicnya. Tidak ada faktor risiko diabetesnya kan. Bisa sama bisa beda. Kenapa? Karena ya tadi dengan kualitas insulin yang sama, jumlah yang sama bisa menghasilkan gula darah yang sama walaupun outputnya aktivitasnya itu berbeda. Yang satu misalnya tiduran, yang satu misalnya aktivitas.
bisa sama bisa beda, tapi kemungkinan besar bedanya lebih tinggi gitu. Tapi let's say bisa sama nggak? Ya bisa juga, kan kemungkinan bicaranya kan. Kalau bicara bisa sama bisa, karena sama-sama tidak ada diabetes. Kecuali kalau diabetes baru bisa beda gitu. Oke, sekarang sudah balik lagi ya, lanjut ke obrolan sesi kedua setelah kita break tadi. Nah, kebetulan gini dok, Ya. ada yang ingin saya tanyakan. Ada nggak sih faktor-faktor yang bisa menaikkan gula darah dalam tubuh selain dari asupan makanan? Oke, bagus nih. Pertanyaan yang sering dilakukan oleh pasien di klinik maupun rumah sakit ya. Jadi memang kadar gula darah tinggi itu nggak mesti melulu dari faktor diabetes ya. Ada juga hal lain yang bisa menyebabkan kadar gula darah tinggi. Yang pertama stres. Jadi mau itu stres fisik maupun psikis begitu ya. Ketika hormon yang di dalam tubuh kita, hormon stresnya, kortisol dan sebagainya itu naik, maka kadar darah pun bisa naik satu. Terus yang kedua kondisi dehidrasi. Pasien-pasien dehidrasi entah itu karena muntah berlebihan atau karena ada penyakit lain yang menyebabkan cairan banyak keluar. Kalau kita cek gula darahnya, maka gula darahnya naik. Kalau bahasa medisnya hiperglikemia reaktif. Jadi kadar gula darah yang naik hanya sifatnya sementara tanpa misalnya ada penyakit diabetes gitu ya misalnya. Jadi dehidrasi bisa. Terus yang ketiga faktor demam atau infeksi. Kalau pasien demam, infeksi gitu kan biasanya kuman masuk tuh. Nah, glukosa itu kan salah satu makanannya kuman tuh. Maka ketika punya kita infeksi tertentu, apapun itu, maka bisa berpotensi kadar gula darahnya bisa naik. Jadi hiperglikemia itu apa dok? Hiperglikemia itu peningkatan kadar gula darah dalam darah. Peningkatan kadar gula dalam darah. Nah itu yang bisa ngasilin gula darah itu siapa? Si glukosanya itu. Glukosanya ketika tinggi kan namanya hiperglikemia bahasa medisnya. Oke, lanjut lagi gimana? Ya, jadi tadi udah ya. 1 stres, 2 dehidrasi, 3 infeksi atau demam. Terus yang keempat juga bisa misalnya mohon maaf pasien-pasien ataupun masyarakat yang jam atau kuantitas maupun kualitas tidurnya nggak bagus. Kan kita minimal tidur tuh 6-8 jam sehari. Teman-teman kita yang begadang yang di atas jam 12 malam gitu, maka daya kebugaran tubuhnya tuh nggak bagus. Maka berpotensi pun pada suatu fase di mana kadar gula darahnya bisa naik. Nah itu penting banget tuh begadang ya. Jadi buat teman-teman yang nonton di YouTube gue, buat yang masih muda, kalau bisa hindari begadang. Karena gue dulu waktu zaman kuliah, gue kan suka main game nih. Oh gamers ya? Iya ini gamers dari SD nih. Iya gitu. Oke dok, itu sudah yang obrolan itu. Nah lanjut ya, kebetulan kan ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih ke akun TikToknya gue nih. Oke kita langsung aja. Dari ini ya, responden ya ini. Dari netizen. Iya. Yang pertama nih, Bang, aku penderita DM, aku nggak makan karbo. Dan IF makan ayam, telur, ikan, sayur, tapi kolesterolnya tinggi dan gula darah di bawah 120. Nah, solusinya apa? Oke. Yang pertama, kita harus dulu cek kolesterolnya tuh yang tinggi berupa apa. Kan teman-teman tahu, mungkin dulu bahasa awamnya ada lemak jahat, lemak baik. Makanya kadang kami dari medis menganjurkan jangan hanya yang stick, tapi yang diambil darah di lab ya, darah vena. Itu ada 4 komponen kolesterol. 1 kolesterol total, 2 HDL, 3 LDL, 4 trigliserid. Nah, yang baik itu cuma 1, namanya HDL. Yang jahat itu ada 3, kolesterol total, LDL, dan juga trigliserid. Kenapa dibedakan? Karena tiap komponen itu menyebabkan potensi komplikasi yang berbeda. Terus yang kedua, treatmentnya pun berbeda. Ketika yang tinggi cuma trigliserid, maka obatnya tentu berbeda ketika tinggi semuanya. Baik lagi yang diabetes ya. Nah, pola pasien-pasien diabetes dengan disertai oleh gangguan kolesterol seringkali polanya adalah 1 HDL-nya rendah. Jadi justru lemak baiknya rendah, bukan tinggi. Terus yang kedua trigliseridnya tinggi, dan yang ketiga LDL. Lemak yang paling jahat itu bisa normal atau bisa tinggi. Yang paling bahaya adalah LDL yang tinggi ini. Kenapa? Karena dia yang paling potensius menyebabkan komplikasi jantung koroner, sumbatan di pembuluh darah tuh. Lemak yang mana sih? Lemak LDL ini. Itu secara stroke ya. Mau di otak jadi stroke, di jantung jadi koroner. Ya. Jadi maka pastikan dulu, saran saya saran konkretnya, kalau bisa yang bersangkutan cek profil lipidnya. Nah, ini, jadi 4 komponen itu. Terus kalau nanti treatmentnya tergantung tuh, yang tinggi yang mana, karena obatnya beda-beda. Tapi kalau mau ditembak secara umum, mungkin pernah dengar obat namanya simvastatin, atorvastatin. Itu obat yang secara general diberikan oleh pasien-pasien dengan gangguan kolesterol. Tapi tetap juga jaga pola makan. Nah ini penting tuh tadi makan telur, ayam. Jadi kalau bicara kolesterol, protein, maka
sebisa mungkin dagingnya saja yang dimakan, kulitnya jangan nih teman-teman. Kulitnya kalau punya anak cucu kasih ke anak cucu. Terus kalau makan telur tentu putihnya aja, kuningnya jangan. Kalau telur puyuh wajib hukumnya jangan gitu. Jadi kalau mau makan yang daging-daging, kulitnya jadi makan, dagingnya aja yang dimakan. Terus divariasikan antara punten yang digoreng, yang dipepes, yang dibakar, yang direbus. Jadi bukan berarti nggak boleh makan goreng-gorengan ayam, goreng-gorengan tempe atau boleh, tapi divariasikan. Ada saatnya kita makan yang digoreng, ada yang dibakar, ya, itu ini aja individualis kan. Yang penting tiap orang kan beda, yang penting divariasikan makannya. Oke nih, kebetulan nih saya ada case nih, saya pribadi ya. Saya waktu kemarin cek kolesterol puasa saya, waktu medical check up, kan di angka hampir 400 tuh. Total tuh ya? Total. Yang stick? Enggak, lab. Yang lab, oke. Terus kemudian sampai di situ itu dijelaskan hyperkolesterol. Iya. Nah, tapi saya tidak merasakan apa-apa tuh. Karena kan mungkin karena saya dari tidak mengkonsumsi karbo sama sekali, misalkan nggak makan nasi, hanya protein hewani. Nah, terus kemudian beda dengan teman saya, Dok. Dia kolesterol 200 aja, udah kerasa pusing, terus pegel di sini. Nah, itu gimana tuh maksudnya, Dok? Ya, jadi tingkat toleransi tubuh tiap pasien berbeda-beda. Jadi patokan angka itu kan kita nilai pasien gak hanya dari angka ya. Betul tadi Kang Rian 400 tanpa gejala kan gitu, tapi 200 dengan gejala. Nah, boleh jadi kan kita nggak bisa ngejudge juga ya, tapi bahasanya medis sifatnya prediksi. Jadi boleh jadi yang temannya Kang Rian itu dia punya hal lain yang mendasari kenapa dia timbul gejala. Ya contoh misalnya pola makan yang nggak bagus, atau justru dia juga misalnya punya penyakit hipertensi misalnya. Jadi toleransi tubuhnya nggak bagus dengan angka yang di angka 200 yang batas normal atas itu, dia muncul gejala. Sementara Kang Rian yang dengan intermittent fasting, dengan pokoknya dijaga modifikasi lifestyle-nya, itu tanpa gejala. Cuman hati-hati, bukan berarti yang tanpa gejala juga bagus ya. Justru yang bahasa Kang Rian tadi, suatu saat bisa silent clear. Nah makanya penting parameter evaluasi itu dua. Satu gejala atau keluhan pasien, toleransi, dua kadar gula darah. Gitu. Dua-duanya harus di treatment supaya tanpa gejala dan kadar labnya mau itu kolesterol mau itu gula itu terkontrol. Berarti bisa dikatakan misalkan nih saya kan kolesterol saya kolesterol 400. Karena saya tidak makan karbo dan konsisten lah, terus intermittent fasting segala macam. Nah, tapi saya bisa ngaco nih, maksudnya kok bisa berasa seandainya saya misalkan udah langsung kalap nih makan nasi, makan manis-manis, itu bisa memicu juga, Dok ya? Bisa, karena itu kuncinya karbonya kan kemakan. Baik ya, berarti dari gulanya itu sendiri, Dok ya? Betul, dari gulanya. Cuman gula itu induknya dari segala macam gejala dan penyakit sih gitu. Oke deh. Baik. Terus lanjut nih. Pertanyaan berikutnya. Agak review lagi sih nih. Kak, standar prediabetes itu di angka berapa ya? Oke, tadi udah dibahas di awal sih sebenarnya ya. Boleh kita review sedikit ya. Lagi. Jadi bisa 3 parameter. Yang pertama pakai parameter HbA1c ya. Dikatakan prediabetes itu kalau nilainya 5,7 sampai 6,4%. Itu yang pakai HbA1c. Yang kedua pakai gula darah puasa. Dikatakan prediabetes nilainya ketika 100 sampai 125. Terus kalau pakai gula darah 2 jam gula darah 2 jam PP atau postprandial nilainya dikatakan prediabetes ketika 140 sampai 199. 140 sampai 199. Karena ketika mencapai 200 maka dikatakan diabetes mellitus. Ya, siap. Lanjut pertanyaan terakhir nih. 3. Ya. Nah, diabetes bisa remisi kira-kira berapa bulan atau tahun? Maksudnya ini keterkaitan dengan apa? Bilang kayak kesembuhan diabetes gitu. Terus remisi itu apa nih, kan saya kan tidak pernah kontrol ke dokter ya. Remisi itu apa tuh, Dokter? Ya, jadi untuk bagi pasien diabetes ini. Remisi itu kaitannya sama dua tadi, tidak adanya gejala sama kadar gula yang normal. Itu bahasa awamnya mungkin pertanyaan sederhananya, Dok, diabetes bisa sembuh sih? Bisa sembuh gak sih? Terus butuh berapa lama untuk menyembuhkan diabetes mellitus gitu. Jadi yang pertama, layaknya penyakit kronis lainnya hipertensi, kolesterol, dan juga jantung, diabetes itu bisa sembuh dengan catatan sembuh terkontrol. Apa maksudnya sembuh terkontrol? 1, tanpa gejala, apapun itu, mau neuropati tadi ya, kesemutan, terus Kang Rian pernah matanya punten buram gitu ya. Yang kedua, kadar gulanya normal, mau pakai patokan HbA1c, mau gula darah puasa, mau gula darah 2 jam postprandial. Jadi kuncinya 2. Terus berapa lama? Sebenarnya bukan berapa lama waktu yang dibutuhkan, tapi berapa lama monitoringnya. Nah, berdasarkan Perkeni itu perkumpulan dokter endokrinologi Indonesia. Jadi dokter spesialis penyakit dalam yang konsultan khusus diabetes lah. Konsultan endokrin ya, termasuk diabetes ini, monitoringnya setiap 3 bulan. Jadi setiap 3 bulan itu wajib hukumnya kalau kita yang punya diabetes
dicek tuh kadar gula darah itu selambat-lambatnya ya. Kalau idealnya mah sebulan sekali, mau itu habis. Kalau gula darah sebulan sekali, kalau HB1C 6 bulan sekali ya diceknya. 6 bulan sekali HbA1c Iya, ya? 6 bulan sekali. Kalau kesering-seringan bisa tekor juga kita. Dan kita tahu kan ilmunya dia 3 bulan ke belakang. Jadi percuma kita ngecek tiap bulan boros Oh iya, aja percuma di ya, duit boros aja, oke. Gitu. Jadi tadi balik lagi ke sembuh itu setiap 3 bulan apa sih kaitannya sama treatment sebenarnya? Jadi sederhananya ya kita mau dikasih lifestyle dulu ya, mau pakai intermittent fasting kah, mau tadi pola makannya nasinya 2 kali sehari kah, atau karbonnya Puasa dikurangi kah, Daud. selama 3 ya puasa Daud selama sehari 3 bulan tuh, jadi patokannya 3 bulan Kang dari dokter-dokter spesialis tersebut. 3 bulan dievaluasi, oh belum mencapai targetnya tuh apa ya tadi, HbA1c di bawah 6,5, gula darah puasa di bawah 126, 2 jam PP di bawah 100-200 ya. Kalau belum mencapai bed berarti butuh treatment tambahan. Ini secara medisnya begitu ya. Ternyata mau dikasih hasil nggak cukup, nah baru kasih obat minum. Bahasa medisnya tuh obat hipoglikemia oral. Jadi obat-obat diabetes yang di pasaran mungkin sedengar metformin lah lini Ya, pertamanya. metformin ya. Itu paling Itu sederhana umum karena ya, itu umum. paling kecil Betul. efek sampingnya. Ya. Nanti dievaluasi 3 bulan tuh. Kalau nggak berhasil juga dengan 1 obat, pakai 2 obat. Nggak berhasil 3 bulan dengan 3 obat sampai nanti tahap ke insulin. Tapi yang terbaru di panduan 2021, manakala dicek HbA1c-nya kapanpun di atas 9% atau di atas sama dengan 9%, Di atas 9? ya di atas 9 ya, 9 ke atas, maka tanpa memandang riwayat pengobatan sebelumnya bisa langsung diberikan insulin. Gitu. Oke. Tapi kalau sederhana buat orang awam mah bertahap. Kita jaga dulu nih pola makan, pola hidup, nggak berhasil pakai obat minum, nggak berhasil pakai insulin. Berapa patokannya 3 bulan sekali. Gitu. Nah, kalau misalkan pasien berhasil remisi nih, yang Ya. dimana kan HbA1c-nya kan di 5 di bawah Di bawah 6,5. Di bawah 6,5 itu udah Ya. remisi ya? Iya. Itu bisa ada kemungkinan naik lagi nggak, Dok? Bisa banget. Bisa banget. Kalau tadi hal-hal yang menyebabkan gula darah naik itu terjadi, ya 1 pola makan, 2 stres, 3 dehidrasi, 4 demam atau infeksi, yang kelima kurang atau pola tidur yang tidak berkualitas. Oke deh, terakhir nih pesan-pesan terakhir nih, Dok, nih buat teman-teman kita nih, buat yang penderita pradiabetes sama diabetes mellitus. Apa nih pesannya oke. nih? Jadi yang pertama, ingat bahwasanya setiap penyakit itu ada obatnya ya, dan Iya. setiap penyakit Allah yang menciptakan dan Allah juga yang menyembuhkan. Jadi yang pertama, mau berapapun usia kita kena diabetes mellitus gitu ya, karena kan sekarang trennya agak ini nih, usia muda sekarang. Tidak mengenal usia. Betul, Mau tidak anak. mengenal usia. Sekarang bisa anak-anak, ya umur Iya, 20. Nah, ini remaja. makanya banyak yang Iya. DM ke saya tuh Komen umur ya. 26 tahunnya dari komen. Betul. Terus kemudian tuh muda atau 30 ke atas, ya Iya. itulah udah gue. Jadi kata kunci pesan pertama, berapapun usia kita sekalipun tua tetap menjaga pola makan dan gaya hidup tadi ya. Yang kurangin yang manis, kurangin yang berlemak, tidur yang berkualitas, yang cukup gitu ya. Karena itu pencegahan dini yang bisa kita lakukan sebelum obat ya. Terus yang kedua, kalaupun dok ini saya udah kena prediabetes atau diabetes, apa yang harus saya lakukan? Ya satu ya kita treatment dengan cara apa? Tadi yang pertama ya, modifikasi lifestyle. Teman-teman mau puasa Daud boleh, interfasting boleh memang karena secara ilmiah sudah ada buktinya begitu ya, bisa berhasil menurunkan kadar gula darah. Prinsipnya itu masuk ke domain ranah modifikasi lifestyle. Terus yang jaga pola makan tadi, makan karbonya yang tadi 2 kali sehari saja, jangan 3 kali sehari gitu. Terus yang ketiga, cek kadar gula darah rutin. Kalau yang memang punya gula darah, setiap sebulan sekali. Untuk HbA1c bisa 3-6 bulan sekali. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kendalikan faktor resiko lain yang kita punya. Ini khusus-khusus pasien-pasien dewasa, tengah atau dewasa lanjut ya. Misalnya teman-teman punya hipertensi, teman-teman punya kolesterol, teman-teman penyakit jantung, dikontrol juga tuh ketiganya. Karena kalau dikontrol maksudnya tekanan darahnya di bawah 130/80, terus kolesterolnya di bawah, LDL-nya di bawah 100. Karena ketika faktor resikonya itu nggak terkendalikan, diabetes pun akan mengikuti. Makanya diabetes itu bisa mother of disease ya, jadi induk dari segala macam penyakit gitu. Terus yang keempat, jangan patah arang, diabetes pun bisa sembuh dengan catatan tadi sembuh terkontrol. Karena banyak kok pasien-pasien diabetes yang tetap aktivitas seperti biasa, bisa sukses dengan karir pekerjaannya. Dengan catatan 2 tadi, tanpa gejala dan kadar gula darahnya terkontrol. Contohnya gue. Nah ini contohnya di usia muda udah sukses nih. Iya. Terus Dok, kira-kira nih kan buat yang nonton temen kita di rumah Iya. nih atau di channel gua nih, boleh nggak Dok nih di spill nih alamat IG-nya Dokter Uta? Oh, iya, Maksudnya iya. berkenan nggak nih Dok nih? Ntar Boleh, saya spill boleh. nih nanti nih. Boleh, alamat boleh. IG aja ya Dok ya? IG aja kali IG ya. aja, nanti boleh Bisa sharing-sharing. DM kalau Free lah. maunya. Iya, santai Oke, aja. gitu.
Ya udah, pokoknya, nah kalau tips gua nih buat teman-teman diabetes, satu aja kuncinya, happy. Dah. Iya, betul. Happy aja. Lu Dibawa sama happy. lu bahagia, udah it's okay. Iya. Udah itu aja. Jangan dibawa stres lah. Jangan pokoknya. dibawa stres ya. Oke, sekian ya untuk episode di channel gua kali ini. Semoga yang nonton semakin sehat, terus gula darah bisa terkontrol, dan HbA1c-nya bisa turun. Itu aja sih. Oke. Oke. Terima kasih. Dadah.